Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari a'dhamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan. Jadi sempat dan sehat. Sempat tapi nggak sehat nggak bisa. Sehat tapi nggak sempat nggak bisa juga. Dan alhamdulillah kita diberikan pagi hari ini ya sehat ya sempat. Alhamdulillah. Dan karena itu kita mohon juga kepada Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya, saudara-saudara kita tetap diberikan iman Islam yang istiqomah. Kita bisa menjaganya dan kita meningkatkan kualitas iman kita sehingga kita selalu menjaga kebaikan di dalam hidup ini. Karena ketika kita sudah terbiasa dengan kebaikan, insya Allah itu adalah tandanya orang-orang yang husnul khotimah. Karena dengan kebaikan itu seorang berakhir sehingga betul dia memang menjadi akhir dalam keadaan kebaikan, atau dalam istilah yang lain husnul khotimah. Salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara di sini. Bukan saya yang paling tahu, tapi ini bagian tugas dan kewajiban kita sesama seorang mukmin, seorang muslim kita untuk saling mengajak, saling mengingatkan. Dan ini bagian dari untuk mengingatkan diri saya sendiri. Dengan begitu mudah-mudahan kita sama-sama kebaikan ini bukan hanya di dunia tapi akan menghantarkan kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimallah, kajian hari ini berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang hak dan kewajiban sesama muslim. Jadi tema yang sederhana, tetapi bahwa sungguh kita ini menjadi seorang mukmin, seorang muslim itu adalah pilihan Allah. Karena seseorang itu untuk menjadi seorang mukmin, seorang muslim itu adalah karena hidayah, bukan karena dia seorang terpelajar, bukan karena ilmunya, bukan karena kedudukannya, tapi itu adalah karena hidayah dari Allah. Karena banyak orang yang pintar, terpelajar, akademisi, tapi tidak beriman juga. Nah, karena itu inilah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai disebutkan laisa syai'un akramu 'ala Allah minal mu'minin. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah di dunia ini kecuali orang-orang yang beriman. Jadi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menancapkan pemikiran yang dalam bahwa sungguh kita ini menjadi seorang mukmin adalah memang sudah dipilih oleh Allah. Dan karena itu kalau sejenak kita untuk kita tahu ya, berbagai media informasi kita sudah dapatkan berapa jumlah umat manusia di dunia ini ya, tidak kurang dari 7,5 miliar. Yang beriman, yang muslim berapa? Ternyata sekitar 1,5 miliar. Besar ya Pak ya, jumlah 1,5 miliar. Tapi dibandingkan dengan jumlah yang lain, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi qalilan ma tashkurun. Memang sedikit yang Allah pilih menjadikan orang-orang yang bersyukur, dan kita menjadi orang-orang yang beriman. Maka ini, keimanan itu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita dan keluarga kita. Karena dengan keimanan seseorang akan diperhitungkan oleh Allah kebaikannya. Sekecil apapun kebaikan seorang mukmin itu akan diperhitungkan oleh Allah. Karena begitu seseorang tidak mukmin, sebesar apapun kebaikan yang dilakukan, itu dalam kacamata manusia kan besar, tapi di hadapan Allah belum apa-apa. Maka sebesar apapun kebaikan yang tampak di hadapan manusia, enggak ada apa-apanya di mata Allah. Tapi kalau menjadi seorang mukmin, walau antal bassam antal qaw, sekalipun kau tersenyum saja, itu sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas kita juga sudah selalu dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengulang kembali, untuk mentajdidul iman, untuk mengokohkan keimanan kita dan komitmen kita bahwa innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku, sampai semuanya hanya untukmu. Disitulah keistimewaan seorang mukmin. Dan maka orang-orang yang beriman itu orang-orang di mana oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan cakrawala berfikirnya. Bagaimana tidak? Orang-orang yang beriman itu mampu menembus lintas alam. Jadi fikirannya itu begitu cerdas dan begitu jauh. Coba orang-orang yang tidak beriman. Satu contoh saja Bapak Ibu sekalian. Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan orang yang tidak berpengetahuan. Mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat pada saatnya. Dan karena itu begitu sulitnya untuk bisa menerima kebenaran tentang Islam, tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Contoh kecil saja, ketika Rasulullah SAW pulang dari Isra dan Mi'raj, kemudian Rasulullah sedang duduk termenung di pelataran Masjidil Haram. Maka melintaslah dia dan berkata, Abu Lahab itu mengatakan, Muhammad, kenapa kamu bengong saja di situ? Sudah habis ya cerita yang akan kau sampaikan kepada masyarakat? Tidak ya pamanku. Dia pamannya Rasulullah. Abu Lahab itu paman Rasulullah. Terus ada cerita apa? Baru Rasulullah cerita, tadi malam saya melakukan perjalanan yang jauh, pamanku. Perjalanan jauh kemana? Diceritakan ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai naik ke langit 1, naik ke 2, langit ke 3, langit ke 4, langit ke 5, langit ke 6, langit ke 7. Ini kira-kira kalau kita mikirkan aja gitu juga, bener apa enggak ini? Ya kan? Maka
Abu Lahab bilang, kamu gila man, jangan-jangan kamu kesambet ini hari ini. Tidak ya Rasul, tidak ya pamanku. Kamu berani bercerita tentang hal ini kepada masyarakat? Ya berani, wong ini kebenaran yang saya alami sendiri kok. Ya udah kalau begitu saya cari, saya kumpulkan orang, masyarakat saya kumpulkan. Kamu kalau berani. Menurut pikiran Abu Lahab apa? Nanti Muhammad pasti akan dianggap orang gila, pasti akan dianggap orang jadi orang nggak waras gitu. Mosok cerita tentang satu malam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita tahu ya, dari Masjidil Haram ke dari Jeddah ke Palestina itu kalau perjalanan pesawat berapa jam, Pak? Ya. Apalagi jalan kaki dulu, waktu itu belum ada pesawat. Nah, dalam perjalanan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini kesempatan. Hei Abu Bakar, kamu udah dengar cerita apa? Itu cerita Muhammad. Saya dengar ceritakan tentang katanya tadi malam dia melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, terus malah ke langit 7 sana. Aduh, ini ponakan gue ini gimana ini ya ini. Muhammad siapa? Kata Abu Bakar. Ya itu Muhammad, sahabat ente itu. Wah, kalau beliau yang cerita saya percaya itu. Wah, kamu sama gilanya berarti itu. Apa yang terbayang oleh kita? Orang-orang yang tidak beriman itu pikirannya memang sempit. Tapi orang-orang yang beriman itu memang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kabar yang semacam itu. Abu Bakar langsung bilang, saya percaya kalau beliau yang cerita, kalau Muhammad SAW yang bercerita, benar itu, pasti benar. Karena selama ini saya belum pernah dengar dia itu berkata bohong. Itu. Dan yang utama kan orang yang beriman itu ngomong begitu. Kita semuanya, bahkan kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi kita bisa yakin dengan seyakin-yakinnya, cinta dengan secinta-cintanya kepada Rasulullah SAW. Betul Ibu? Cinta betul kita dengan Rasulullah. Dan kita diceritakan tentang surga dan neraka. Ya, cerita tentang perjalanan Rasulullah itu, ya bagaimana tidak, wong Allah sendiri yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi yang aktif siapa? Yang aktif Allah. Rasulullah diperjalankan. Kalau begitu ya kita langsung, orang yang beriman itu langsung ya, kalau Allah yang melakukan, nggak ada yang susah bagi Allah, nggak ada yang sulit bagi Allah. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan ini kalau yang melakukan Allah, bagi Allah itu nggak ada yang mustahil nggak ada. Bagi Allah nggak ada yang muskil, nggak ada. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka pantas kalau Rasulullah SAW sampai menyatakan, ya, laisa syai'un akramu 'ala Allah minal mu'minin. Nggak ada yang lebih mulia dalam kehidupan ini di hadapan Allah kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Nah, karena itu Rasulullah SAW, kemuliaan ini harus dijaga. Maka sampai Rasulullah menyatakan, ya harus dijaga kemuliaan ini di hadapan Allah dan di tengah masyarakat. Semuanya menjaga marwahnya. Iya ya, saya ini sudah diciptakan oleh Allah dengan kemuliaan. Belum lagi Allah sendiri juga menyatakan bahwa walaqad karramna bani Adam khalaqahu min turab, al-ayah. Bahwa sungguh aku jadikan engkau manusia adalah makhluk yang mulia. Allah sendiri yang menyatakan manusia itu adalah makhluk diciptakan oleh Allah yang mulia.
bahwa ada yang pada akhirnya menjaga kemuliaannya, ada juga yang akhirnya diturunkan kemuliaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi ada yang dijaga kemuliaannya, ada yang menjaga kemuliaannya, ada yang nggak menjaga kemuliaannya, akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi asfala safilin, rendah dan ya direndahkan. Namanya juga asfal, tempatnya di bawah, ya sudah diturunkan oleh Allah. Kenapa sampai diturunkan begitu? Walaqad dara'na li jahannama minal jinni wal ins lahum qulubuna la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am ulaika kal an'am bal hum adall. Al-ayah. Sungguh yang akan menjadi bahan bakar di neraka jahanam itu adalah kelompok jin dan manusia. Kenapa sampai begitu? Dia diberikan hati tidak digunakan untuk memahami keagungan Allah, diberikan penglihatan tidak digunakan membaca ayat-ayat Allah, diberikan pendengaran tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau sudah gitu, maka Allah nyatakan ulaika kal an'am. Maka Allah turunkan manusia yang tadi itu mestinya juga mulia, dan bahkan itu jin yang tadinya juga mulia ahli ibadah diturunkan oleh Allah. Ulaika kal an'am, maka dia seperti binatang. Balhum adallu, bahkan lebih rendah daripada binatang. Tuh, sampai Allah itu menurunkan turun dan turun lagi. Sudah asfala safilin, sudah turun lagi. Ya, kalau dipikir-pikir sejenak, iya juga sih, manusia ini binatang saja masih seringkali kita saksikan punya kedisiplinan diri. Yang bagian makan rumput, makan daun, ya udah makan daun, makan rumput. Yang makan daging, ya makan daging aja. Coba manusia, ini kalau sudah tidak menggunakan akalnya dengan kacamata agama, ini bisa daun ya dimakan, daging ya dimakan, jembatan juga dimakan, aspal dimakan juga, semen dimakan juga. Nah, Masya Allah, manusia itu bisa sampai lebih rendah daripada binatang itu. Jadi ya beberapa berita itu kan miris ya kadang-kadang dewasa ini, Masya Allah, orang tua sampai juga melampiaskan nafsunya kepada anaknya. Ini binatang apa sih ini, gitu kan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengingatkan kepada kita bagaimana agar kita ini antara satu dengan yang lain ini bisa saja, karena beda latar belakang, beda pendidikan, beda kultur, beda ini dan lain sebagainya, memang sengaja Allah menciptakan. Waja'alnakum su'uban wa qabail lita'arafu. Allah sengaja menciptakan di muka bumi ini bermacam-macam suku, bermacam-macam bangsa, bermacam-macam ras dan lain sebagainya. Ini pasti ini akan bisa menimbulkan gesekan, bisa menimbulkan kesalahpahaman, atau dalam bahasa anak sekarang itu gagal paham gitu kan. Karena apa? Memang ya beda kultur, beda latar belakang, bisa juga beda pendidikan, bisa juga beda umur, itu kadang-kadang bisa beda juga persepsinya. Kita maunya orang tua itu gini, anak maunya gini, padahal sebenarnya ya ini soal komunikasi. Disitulah maka Rasulullah SAW dalam sabdanya mengingatkan
al-mu'minu 'alal mu'minin sab'atu huquqin wajibatun minallahi azza wa jalla. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ada 7 kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, wajibatun. Sab'atu huquqin wajibatun minallahi azza wa jalla. Jadi ada 7 kewajiban, 7 hak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Yang pertama, al-ijlalun lahu fi ainihi, yaitu engkau hendaknya memandang dengan rasa hormat. Al-ijlalun lahu fi ainihi, jadi dengan pandangan yang hormat. Ya, dia itu seorang mukmin, apapun siapapun dia, tapi dia seorang mukmin, gitu kan. Maka kita akan memandang dengan, kan seringkali Rasulullah juga mengisyarahkan, sayati ala ummati zamanun himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum. Akan datang satu akhir zaman di mana seseorang itu kehormatan dan kemuliaan itu diukur dengan kekayaan, gitu. Diukur dengan kedudukan. Padahal Rasulullah SAW enggak, gitu. Ya orang dia kekayaan, kedudukan, kalau enggak tidak mukmin itu sesungguhnya di mata Allah itu biasa aja, gitu. Tapi kalau dia seorang mukmin, ya kan, apapun profesi, apapun kedudukannya, dia seorang mukmin, kita menunjukkan pandangan yang memuliakan. Ikram rajul, jadi memuliakan. Iya, dia seorang mukmin, dia saudara kita berarti, gitu. Nah. Wal wuddun lahu fi sadrihi, dan yang kedua hendaknya engkau menunjukkan, ya. Wal wuddun lahu fi sadrihi, menunjukkan rasa cintamu kepada, di dalam hatimu kau tanamkan bahwa dia adalah saudaramu. Allah sendiri yang menyatukan al-mu'min akhul mu'min. Seorang mukmin satu dengan yang lain, dia adalah saudaranya. Ya saudara kan, kita memang seringkali di rumah juga kita sedarah saja sering berbeda pendapat, berbeda pandangan, apalagi beda latar belakang, itu sudah memungkinkan. Sebagaimana tadi sudah sampaikan, sengaja Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, memang Allah sengaja. Dan kita dilahirkan berada pada posisi yang mana itu bukan keinginan kita, tapi memang kehendak Allah. Dilahirkan menjadi suku apa, menjadi bangsa yang mana, itu bukan maunya dia, tapi memang maunya Allah Subhanahu wa taala. Wal wuddun lahu fi sadri, tanamkan rasa cinta, karena dia orang sudah dimuliakan Allah, sudah diletakkan keimanan, berarti ada di situ hatinya sudah berulang kali menyebut asma Allah, lisannya berulang kali menyebut asma Allah. Jadi ada sesuatu hal yang memang cukup beralasan dia untuk harus dipandang mulia, dan kita ya wal wuddun lahu fi sadri wal muasatun lahu fi malihi, karena dia saudaramu dan engkau sudah menanamkan rasa cinta, maka wal muasatun lahu fi malihi, maka engkau hendaknya juga menunjukkan rasa perhatian, maka di antara harta yang kau miliki itu ada hak bagi mereka. Engkau tolong dengan harta bendamu. Kalau tadi engkau sudah menancapkan dana engkau dengan kemuliaan, jadi pikiran kita sudah ada, ya dia orang mukmin. Kemudian dalam hati sudah ditanamkan, ya dia saudaraku. Terus kalau gitu, kalau dia sedang membutuhkan pertolongan, ya ditolong, karena memang, maka wal muasatun lahu fi malihi,
Yang keempat, wa an yuharrima ghibatahu, dan haram bagi kamu sekalian membicarakan keburukannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan ini kewajiban kita untuk tidak membicarakan keburukannya atau tidak mendengarkan ketika orang membicarakan keburukannya. Tuh. Jadi tidak ikut membicarakan, tidak ikut juga ya menjadi saya nggak bicarakan tapi saya dengar, kepo namanya. Jadi cari-cari gitu. Malah sengaja cari-cari ini. Nah, karena itu ya ini bagian yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesankan. Wa an ya'udahu fi maradihi, dan ketika dia sakit engkau tunjukkan perhatianmu, doakan mereka karena itu adalah saudaramu. Orang yang juga engkau sudah ada, engkau tanamkan dia, saya harus mencintai sebagai seorang mukmin. Sakit, doakan dia. Kalau memang memungkinkan, tengok dia, karena memang ya kalau saat ini kan masa pandemi biasanya ya sudahlah, pokoknya kita doakan aja. Malah dilarang untuk menjenguknya. Ya udah kita doakan, karena memang doa bagi seorang mukmin dan mukmin yang lain yang tidak dimintakan olehnya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mendoakan itu nggak usah nunggu dia minta doa, tolong doain saya, ya. Nggak usah minta, doain. Kita selalu diajarkan Rasulullah untuk mendoakan, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Bahkan sampai begitu, ya Allah ampuni dia, saudaraku sesama muslim, saudaraku sesama mukmin, yang hidup maupun yang sudah tiada, yang sudah mati. Doakan, apalagi kedengaran sakit. Dia butuh pertolongan, tolong. Dia sakit, doakan kesembuhannya, kebaikannya. Dan yang keenam, wa an yushayyi'a janazatahu, dan hendaknya engkau rawat, engkau urus jenazahnya. Wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin atas mukmin dan yang lain mengurus jenazahnya. Jadi yang punya kewajiban apa? Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan itu wajib bagi yang hidup. Jadi kalau tidak terlaksana, yang dosa bukan jenazahnya, tapi orang-orang yang hidup di sekitarnya. Dan yang ketujuh, wa alla yakula fihi ba'da mautihi illa khairan. Tidak engkau membicarakan saudaramu yang telah wafat kecuali kebaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimullah, kita sering kalau menyolatkan jenazah itu kita salah satu doa yang takbir keempat itu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Ya Allah, jangan engkau hapuskan kebaikannya, nilai ibadahnya ya Allah. Wa la taftina ba'dahu, dan jangan kau timbulkan fitnah sepeninggalnya ya Allah. Habis berdoa, selesai itu terus dibicarakan keburukannya. Ini gimana? Waktu sholat aja sudah mendoakan gitu. Waktu di luar sholatnya membicarakan, malah timbulkan fitnah. Maka Rasulullah SAW, jadi ada apa? Keistiqomahan itu. Itulah. Inilah Bapak Ibu sekalian 7 hal yang dimana
sab'ati huquqin wajibatun minallah azza wa jalla. Jadi ada kewajiban. Nah, kalau kewajiban ditunaikan maka hak akan didapat. Seringkali malah dibalik, menuntut hak, kewajibannya tidak ditunaikan. Nah, kita di wajibatun huquq minallah azza wa jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup mungkin ada tanggapan atau tambahan, silakan. Dipersilakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya sehubungan dengan apa yang telah diuraikan tadi. Dipersilakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seperti yang Ustaz bilang tadi bahwa Abu Jahal itu tidak mau menerima, itu jelas karena dia itu orang yang kafir, yang membenci. Tapi bagaimana dengan orang Muslim sendiri yang tidak suka dengan syiar Islam, kemudian malah tindakannya itu sampai merendahkan derajat Islam? Bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Iya, jadi kalau Rasulullah membimbing, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman, itu karena memang di tengah masyarakat sering terjadi hal yang semacam itu. Maka dengan apa yang dipesankan Rasulullah, diharapkan seorang mukmin ya punya pikiran yang baik. Kok masih ada, ya itu berarti didoakan aja, mudah-mudahan dia semakin baik. Ini memang di dalam kehidupan ini kan memang ya adanya bimbingan itu karena memang ya ini berarti memang masih ada yang belum baik berarti gitu kan. Maka tunaikan kewajiban agar hak yang lain tertunaikan. Gitu. Jadi saya kira begitu, dan jadi kita diajarkan adanya perintah dan larangan ini supaya kenapa? Adanya hukum, aturan itu untuk ditaati atau untuk dilanggar. Ya aturan itu memang idealnya untuk ditaati gitu. Tapi ada yang punya pikiran kan, ya aturan kan untuk dilanggar, dibuat itu untuk dilanggar. Ya Tuhan, naudzubillah min dzalik. Maka seorang mukmin, seorang muslim mestinya tunaikan kewajiban agar hak yang lain tertunaikan. Begitu juga yang lain melaksanakan kewajibannya, yang lain akan mendapatkan haknya. Jadi sebenarnya ya sesederhana itu, tapi ternyata tidak semudah itu, gitu Pak. Ada yang lain? Masih ada lagi barangkali Bapak Ibu? Oh, tidak ada. Ya, mari kita tutup. Karena tausiah dan pengajian ini Ustaz kita selanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji, hadis yang saya baca tadi setidaknya akan menambah hasanah bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini kebaikan memang harus kita terima. Kebaikan itu sekalipun kadang-kadang juga pahit, tapi itulah bagi seorang mukmin, seorang muslim. Hidup ini sekalipun pahit, kadang-kadang malah yang kita cari. Itu enggak semuanya yang manis itu akhirnya menjadi kesenangan kita. Ternyata yang pahit akhirnya yang kita cari jamu itu, cari yang pahit aja gitu. Jadi kadang-kadang memang hal yang pahit itu ya harus ditelan untuk obat, untuk penyeimbangan dalam kehidupan ini. Jadi mudah-mudahan maka ada pesan Rasulullah, qulil haqqa walau kana murran, sampaikan kebenaran sekalipun itu pahit. Begitu juga ya kita terima sekalipun itu memang harus pahit juga, ya udah, ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.